Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah berdoa belum? Oke, sekarang kita berdoa dulu. Ayo Mas Rio pimpin doanya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Semua sehat? Alhamdulillah semua baik dan sehat semuanya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu siapa yang tidak masuk. Alhamdulillah masuk semua. Tadi udah sarapan? Sudah semuanya? Baik, semuanya sudah sarapan dan sekarang siap untuk belajar. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa tadi yang tidak sholat subuh? Kenapa Mas Angga kok nggak sholat subuh? Bangun jam berapa tadi? Bangun jam 5? Masa bangun jam 5 tidak sholat subuh? Besok lagi bangun tidur langsung sholat subuh ya, ambil wudhu, sholat subuh, nanti ya baru mandi dan sarapan berangkat ke sekolah. Tapi Ibu bangga dengan Mas Angga yang sudah berani jujur kepada Ibu kalau nggak sholat subuh. Buat semuanya, besok kalau ditanya jawab yang jujur ya, seperti Mas Angga itu, nggak usah malu-malu, nggak usah takut, nggak usah bohong. Kalau ditanya jawab dengan jujur. Jangan lupa kalau mengerjakan soal tes juga harus jujur. Kepada siapa saja kita harus jujur. Oke, sebelum memulai pelajaran Ibu mau tanya, siapa yang rumahnya dekat sungai atau kalau pas berangkat ke sekolah itu melewati sungai terlebih dahulu atau lihat sungai di sepanjang jalan? Ada yang tahu tumbuhan paku? Ya, tumbuhan paku itu yang sering tumbuh di tepi sungai. Tumbuhan paku itu yang daun di belakangnya itu ada seperti bintik-bintik hitam. Itu namanya spora. Itu sebagai cara perkembangbiakan tumbuhan paku, spora itu. Selanjutnya, siapa yang tahu pohon cacar bebek? Yang di rumah punya cacar bebek? Nggak ada yang punya, sama Ibu juga nggak punya pohon cacar bebek. Tapi pohon cacar bebek itu punya tunas di pucuk daunnya itu ada tunasnya. Tunasnya itu nanti bisa menjadi tumbuhan cacar bebek. Ada yang pernah mencangkok pohon rambutan? Atau ada yang pernah lihat cara mencangkok pohon rambutan? Belum pernah. Itu mencangkok pohon rambutan itu seperti halnya kita membuat bibit pohon rambutan baru. Itu merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan. Pohon cacar bebek, tumbuhan paku, tumbuhan stroberi, terus rambutan, itu cara perkembangbiakannya secara vegetatif. Lebih jelasnya simak penjelasan dari Ibu ya. Semuanya konsentrasi ke depan. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materi pada pagi hari ini. Masih semangat? Cek sound dulu. Kalau Ibu bilang anak cerdas, kalian jawab saya. Siap? Oke, anak cerdas, saya. Mantap, masih semangat semuanya. Oke, kalau gitu semuanya disiapkan alat tulisnya. Udah siap? Kita akan masuk ke materi, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa anak-anak? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan.
Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mengetahui perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, Ibu mau tanya dulu. Apa ada anak-anak yang tahu apa itu tumbuhan? Ya, bagus Mas Ferdi. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan sendiri juga dapat disebut sebagai pohon. Nah, tumbuhan juga dapat membuat makanannya sendiri. Paham anak-anak mengenai tumbuhan? Sip, bagus, pinter. Sekarang kita lanjut ke materi, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kita akan benar-benar masuk ke materi ini nih. Jadi, anak-anak yang masih kurang fokus, ayo fokus ke sini, kita perhatikan bersama dulu ya. Perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu apa? Udah ada yang tahu belum? Mbak Ana, perkembangbiakan apa? Riko? Belum tahu? Oke, Ibu kasih tahu nggak nih? Ya, Ibu kasih tahu ya. Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya bisa sama ataupun menyerupai induknya. Paham? Oke, nah di perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada alami, dan yang kedua ada buatan. Apa yang kedua? Iya, buatan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu secara alami dan juga secara buatan. Kita bahas satu-satu dulu. Perkembangbiakan vegetatif alami. Apa itu? Simak ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dapat dilakukan tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan dan juga tanpa bantuan manusia. Paham? Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami itu ada 7. Apa saja? Yaitu ada umbi. Umbi ini ada 3. Yang pertama, umbi lapis. Dan yang kedua, umbi batang. Dan yang terakhir ada umbi akar. Ini udah ada 3 ya, umbi lapis, umbi batang, dan juga umbi akar. Nah, untuk yang keempat berarti itu ada tunas. Nah, tunas ini juga ada 2, tunas biasa dan juga tunas adventif. Nah, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, kemudian ada akar tinggal, atau biasa disebut apa anak-anak? Di buku apa? Rizoma. Iya, rizoma. Dan juga ada geragi atau stolon. Nah, sekarang untuk yang buatan itu ada 5. Yang pertama yaitu mencangkok, pinter. Dan yang kedua ada merunduk. Yang ketiga ada menempel. Yang keempat ada menyambung. Dan yang kelima ada mencangkok, merunduk, menempel, menyambung. Dan juga ada apa? Ayo, dibuka di buku, ada apa? Stek. Nah, dari umbi lapis contohnya ada bawang merah, bawang putih, kemudian umbi batang ada kentang, kemudian di umbi akar ada wortel, ada apa lagi? Loba. Iya. Nah, untuk yang tunas adventif, akar tinggal, geragi, itu juga ada contohnya masing-masing di buku. Ibu beri waktu 5 menit atau sampai 10 menit untuk membaca mengenai contoh-contohnya terlebih dahulu ya. Oke, sudah dibaca ya anak-anak. Sekarang Ibu mau mengelompokkan kalian untuk bisa saling berdiskusi. Nah, untuk sebelum dibentuk kelompok, Ibu mau kasih ice breaking dulu. Yuk semuanya berdiri. Oke, sudah berdiri? Ya,
ikuti ibu ya. Mungkin kalian udah tahu kan ice breaking watermelon. Masih ingat? Ya, yuk. Are you ready? Ready, Bu. Oke, siap. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato lagi. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Yeay. Oke, semuanya sudah fresh lagi ya. Silakan duduk. Jadi di sini ibu punya 2 kartu, yang mana satu kartu berwarna merah dan yang kedua adalah kartu berwarna putih. Untuk kartu berwarna putih ini berupa soal dan untuk kartu yang berwarna merah berupa jawaban. Maka dengarkan ya anak-anak. Ya, bagus. Nah, jadi ibu akan membagikan sebuah kartu untuk satu anak satu. Nanti di sana ada jawaban dan juga soal. Tugas dari anak-anak yaitu setelah mendapatkan sebuah kartu, maka anak-anak harus bisa menjodohkan atau mencari pasangannya antara jawaban dan juga soal apakah benar atau tidak, begitu ya? Ya, nah sekarang ibu bagi dulu ya. Oke, anak-anak sudah dapat semua? Oke, sekarang silahkan dalam hitungan ketiga, silahkan dibuka, kemudian cari pasangannya masing-masing. Jadi di sini pasangannya tidak hanya satu, karena tadi anak-anak setelah membaca itu dicontoh, juga ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang perkembangbiakan vegetatifnya sama ya. Nah, oke, ibu hitung ya. 1, 2, 3, dibuka kartunya. Silahkan temukan pasangannya. Ayo mulai berkelompok tanpa berisik. Nah, bagus. Sudah ya. Nah, kalau sudah, coba salah satu deh. Udah berkelompok semua. Sekalian ibu beri instruksi untuk yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Oke, ibu mau dengar dulu dari kelompok 2. Ya, Bu, di sini ada gambar wortel. Di sini ada gambar wortel ya. Kemudian, oke, wortel. Kemudian yang dapat jawaban, ya Bu, ini jawabannya. Coba dibacakan. Umbi akar adalah akar yang dijadikan sebagai tempat cadangan makanannya, yaitu akar membesar. Jadi ada wortel untuk tempat cadangan makanannya, Bu. Ya, benar. Oke, semuanya sudah paham semua? Oke, ketika semuanya sudah paham, silahkan anak-anak sambil memahami dan saling berdiskusi dan juga memberikan bantuan kepada salah satu teman apabila masih ada yang kesulitan ya. Nah, setelah itu, ibu juga punya bola. Anggap saja ini bola. Nah, bola ini nanti ibu akan lempar kepada salah satu kelompok. Tergantung nanti siapa yang bisa menangkap ya. Jadi di sini sudah ada ketua kelompoknya, ketua kelompok. Silahkan sekarang dibagi menjadi 2 anak untuk menjadi seorang penangkap bola. Sudah? Oke, siap-siap ya. Nah, nanti di sini ibu sudah akan melempar bola. Nanti ketika siapa saja dalam kelompoknya yang mendapatkan bola, maka harus bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Oke? Oke. Mana ya? Ya, kelompok 4. Oke, kelompok 4. Ibu beri pertanyaan ya. Nah, sekarang jelaskan secara singkat apa itu perkembangbiakan vegetatif secara tunas adventif. Oke, bagus, pintar. Maka kalau jawabannya benar, maka ibu akan memberikan sebuah bintang. Nih, yeay. Nah, anak-anak, setelah kita semuanya saling berdiskusi, semuanya masih di tempat diskusi ya, sambil memperhatikan ibu.
Baik, dari penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu apa saja anak-anak? Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami, dan perkembangbiakan vegetatif secara perkembangan vegetatif secara buatan. Lalu, perkembangan vegetatif alami dapat dibedakan menjadi 7, yaitu apa saja anak-anak? Yang pertama, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, lalu tunas biasa, lalu tunas adventif, lalu geragi, pintar. Ayo, ini kurang satu. Apa? Benar sekali, akar tinggal atau yang sering disebut dengan rizoma. Baik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif secara buatan dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 5, yaitu dengan cara yang pertama mencangkok, ya. Lalu merunduk dan menempel, menyambung, dan yang terakhir adalah stek. Baik, Ibu kira semuanya sudah paham. Minggu depan kita akan melakukan salah satu perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Ayo, apa kira-kira kita akan melakukan apa? Betul sekali, Rima. Kita akan melakukan pencangkokan. Oke, baik. Kita akan melakukannya secara berkelompok ya. Kelompoknya memakai kelompok yang sudah Ibu buat tadi, udah bagikan tadi. Bahan-bahannya bisa kalian tulis. Yang pertama, Ibu akan diktekan ya. Yang pertama adalah alatnya. Ayo buka bukunya, kita tulis biar tidak ketinggalan besok ya. Yang pertama, setiap kelompok harus membawa yang pertama alat, yaitu pisau. Lalu yang kedua, tali rafia. Lalu yang ketiga, membawa ember. Dan untuk bahannya, kita membawa yang pertama adalah serabut kelapa. Lalu pupuk kandang. Berikutnya, tanaman, atau jika kalian keberatan, kan dituliskan di buku bahwa yang bisa dicangkok adalah tanaman yang sudah pernah berbuah ya, diusahakan seperti itu. Tapi untuk mempermudah kalian membawanya, Ibu minta kalian membawa batang kayunya saja setinggi 1 meter untuk kalian belajar saja bagaimana caranya dan kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Baik. Lalu jangan lupa ya, kalian membawa air untuk mencangkokkan nanti. Dan selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Ini dilakukan agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Akan Ibu bagikan ya. Kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 10 menit. Baik, sudah semua ya, sudah terkumpul. Akan Ibu baca-baca sebentar. Baik, dari beberapa yang sudah Ibu baca, sepertinya alhamdulillah kalian sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu harapkan di pertemuan yang akan datang kalian membaca-baca dulu bagaimana teknik cara mencangkoknya ya, agar besok praktek kita bisa berjalan lancar. Kalian bisa membacanya dulu. Lalu, jika ada yang kesulitan bisa tanyakan lagi ke Ibu sebelum
memulai pempraktekannya ya. Baik, ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, Ibu ucapkan sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalian bisa melanjutkan istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.